cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada bapak-bapak, khususnya yang tua-tua dan ibu-ibu, saya ada di atas, Bu. Mohon maaf, ya. Barangkali khawatir su'ul adab, tapi saya nggak enak sama panitia nyediain kursi, udah capek-capek, ya. Jadi mohon maaf kalau kami duduk di atas. Coba enak. Ya. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة الأتقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وصحبه من بجميع خطوطه قضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul Qur'an, para asatidz, para masyayikh, wabil khusus guru kita yang hadir yaitu Ustaz Fathur Razi yang tadi telah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan beliau selalu dikasih sehat oleh Allah, dikasih sabar oleh Allah, serta mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta semoga dijadikan oleh Allah menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Serta kepada yang terhormat Ketua DKM Masjid Ar-Rahman, yaitu Ustaz Jaidin, yang mudah-mudahan beliau dikasih sabar dan kuat, sebab urusin masjid itu gak gampang, karena masjid milik orang banyak sehingga karakternya berbeda-beda. Kadang-kadang dia sudah menganggap ini benar tapi ada yang nyalain. Kadang-kadang jamaah disalahin nggak mau, ya. Khususnya anak-anaknya. Anak-anak di saat sholat berjamaah rame dikasih tahu, kadang-kadang kemudian nggak mau, ya. Tapi kemudian DKM jewer dikit atau nggak sengaja nangis anaknya, yang marah siapa? Iya, orang tuanya. Padahal anaknya ke masjid nggak ada orang tuanya. Makanya yang di masjid biasanya anak yatim semua. Habis ke masjid tapi bapaknya nggak ada. Oleh karena itu anak perlu didampingin apabila ke masjid. Maka dari itu kita doakan mudah-mudahan Ustaz Jaidin dan seluruh pengurus dikasih kesabaran oleh Allah, dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kepada seluruh pengurus RW, khususnya RW 09 yaitu Bapak Agus JS, mudah-mudahan selalu dikasih sehat dan sabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yaitu para ketua RT khususnya yang hadir, ada RT 01 sampai RT 05, mudah-mudahan hadir semuanya. Ya, kalau hadir tadi disuruh ngasih sambutan satu-satu gitu, saya pulang gantian, ya. Dan mudah-mudahan RT kita selalu dikasih sehat dan sabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para sesepuh Blok C, berarti banyak sesepuh, mohon maaf
Kalau Al-Fatur duduknya lebih tinggi, bukan salah saya, salah panitia. Kenapa kursinya kok tinggi banget, persis kayak pemanten sunat. Duduk di sini, ya Allah. Ya, tadi saya kira duduk di bawah. Dan kemudian para sesepuh dari Masjid Ar-Rahman semuanya, semoga selalu dikasih sehat oleh Allah dan panjang umur, serta hadirin hadirat yang hadir di tempat ini, semoga selalu hidupnya diberkahi oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, anak dan cucunya dijadikan anak dan cucu yang soleh dan solihah, keluarganya dipelihara oleh Allah dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serta mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusannya, khususnya mudah-mudahan di dalam pekerjaannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semuanya yang hadir dijadikan oleh Allah menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah dalam kondisi hujan kayak ini kita masih bisa hadir. Ini adalah merupakan salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita patut bersyukur kepada Allah. Waktu dalam kondisi hujan kita bisa hadir. Kita patut bersyukur kepada Allah karena kita bisa melangkahkan kaki dari rumah sampai ke tempat ini. Demi untuk apa? Yakni kita ingin berbuat amal soleh, duduk dalam suatu majelis, karena majelis itu adalah merupakan raudhah min riyadil jannah, taman bagian daripada taman-taman surga. Tetapi tidak semuanya orang yang bisa menyukai daripada taman ini, tidak semuanya orang yang bisa hadir di tempat ini. Maka dari itu bersyukur kita, kehadiran kita ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehadiran kita ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadirnya kita di sini, walaupun dalam kondisi capek, walaupun kita ngantuk, tidur tidak apa-apa, pahalanya sama, Bu. Ya, yang selonjoran, yang mau sila terserah, semuanya sama. Yang tidur dan yang bangun sama. Bedanya yang tidur gak dapat ilmu, tapi yang bangun insya Allah dapat ilmu. Udah, ya silakan yang mau tidur, tapi insya Allah ya di sini kuat-kuat orang tidurnya malam-malam kok. Dan tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu berharap ingin mendapatkan syafaatul uzmahnya di kala seluruh umat ingin mendapatkan syafaat. Mereka lari ke pemimpin mereka masing-masing, namun tidak ada satu pun nabi yang akan memberikan syafaat kecuali baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita bersyukur menjadi umatnya, yang mana kita rindu ingin berjumpa dengannya, kita rindu ingin menatap wajahnya, dan kita rindu karena di dalam hati kita mudah-mudahan memiliki istiqomah untuk mencintai daripada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah ditanya, ya Muhammad, bumi dan langit ini adalah milik siapa? Lantas kemudian Rasulullah menjawab, milikmu ya Allah. Lantas kemudian, aku ini milik siapa ya Muhammad? Rasulullah tidak menjawab. Namun kemudian Allah meneruskan firman-Nya bahwa aku ini adalah milik orang-orang yang mencintai kamu. Berarti kalau kita mencintai baginda Sayyidina Muhammad, maka secara otomatis kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini jangan sampai berdasar rasa cinta kita kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku umatnya, namun terkadang kita melupakannya. Kita mengaku ingin mendapatkan syafaatnya, namun kita tidak mengikuti sunnahnya. Kita mengaku menjadi orang yang di dalam doa kita adalah mencintai baginda Sayyidina Muhammad, tapi tidak pernah menyebut namanya. Dan ketika namanya disebut, kita tidak
Nabi Muhammad disebut, tidak mau baca salawat kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, ketika disebut nama Rasulullah, jangan kemudian diam. Walau kita tidak berteriak nggak apa-apa, tapi sebutkan salawat kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada harapan kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah harus melalui baginda Sayyidina Muhammad. Kalau kita bertambah, ingin tambahan kita ditambah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus di dalam hati kita cinta kepada baginda Sayyidina Muhammad. Orang cinta adalah orang yang akan selalu rindu dan juga akan mengikuti apa yang menjadilah yang dilakukan oleh orang yang dicintainya. Itulah rasa cinta. Namun ketika dia mengaku cinta namun nggak pernah kangen, dia mengaku cinta tapi tidak pernah mengikuti apa yang diinginkan orang yang dicintainya, berarti itu cintanya semu, Bu. Itu adalah cintanya adalah bohong. Maka tunjukkan rasa cinta kita pada baginda Sayyidina Muhammad. Di antaranya hari ini kita memperingati hari kelahiran, peringatan Isra dan Mi'raj, karena peristiwa ini tidak ada di nabi-nabi yang lain kecuali baginda Sayyidina Muhammad. Maka peringatan Maulid wajib bagi kita, dan Isra Mi'raj adalah merupakan sunnah. Kenapa? Karena ketika Maulid, kalau kita nggak ada kelahiran Rasulullah, kita nggak mungkin akan mengenal Allah. Kalau nggak ada kelahiran Rasulullah, nggak mungkin kita akan menjadi orang yang beriman. Maka dari itu ketika Maulid peringati hari kelahiran Rasulullah, walau kita memperingati di rumah-rumah nggak jadi masalah, walau setiap hari kita peringati nggak jadi masalah. Justru itu adalah rasa cinta kita kepada baginda Sayyidina Muhammad. Dan ini adalah merupakan salah satu peristiwa yang sangat besar, sehingga disebut subhanalladzi asra. Kenapa subhan? Karena peristiwa ini nggak bisa ditangkap dengan akal. Peristiwa ini nggak bisa kemudian kita akan akali. Itulah ini tiada lain adalah merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah, sehingga menyebutkan maha suci Allah. Tidak ada yang mampu untuk menembus daripada apa yang dilakukan oleh Allah kepada hamba yang dicintainya seperti baginda Sayyidina Muhammad. Karena peristiwa ini sangat tidak masuk akal, sehingga banyak orang yang kemudian tidak percaya pada saat itu. Rasulullah menyampaikan bahwa sahabat atau diajak oleh malaikat Jibril ketika tidak dibantuin aku, lantas kemudian aku dibawa ke tempat sumur air Zam-Zam, lantas kemudian aku disuruh untuk mandi pada saat itu, lantas aku berwudu, lantas kemudian diajak aku naik turun, dan itu ada perjalanan sampai ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan itu orang kemudian nggak percaya, bahkan kemudian beliau sampai naik di Sidratul Muntaha, orang pun nggak percaya. Karena ini membutuhkan keimanan, bukan membutuhkan akal. Maka dari itu ketika ada seorang melecehkan daripada cerita yang disampaikan oleh Rasulullah, yang Muhammad, tolong kalau memang itu benar, kamu berdiri. Berdiri Rasulullah. Setelah berdiri, angkat kakimu satu, diangkat. Yang satu angkat juga. Yang nggak bisa katanya. Oh nggak bisa, kamu kok cerita Isra Mi'raj? Oh gitu, kamu ingin tahu? Iya, datanglah ke Sayyidina Ali. Datang ke Sayyidina Ali. Pergi dia ke Sayyidina Ali, mencoba menyampaikan apa yang kamu lakukan kepada baginda Sayyidina Muhammad, bahwa cerita semalam adalah dia melaksanakan Isra wal Mi'raj. Lantas kemudian aku tanya bahwa Rasulullah, kemudian kalau memang itu terjadi, tolong berdiri engkau, angkat kakimu yang satu, lantas kemudian satunya kamu angkat juga. Ya nggak bisa. Maka Rasul mengatakan aku disuruh ke sini. Langsung Sayyidina Ali nggak pakai banyak tanya, nggak pakai banyak kalam, ngambil pedang, langsung ditebas kepalanya. Orang heran, wah Sayyidina Ali kenapa kamu menebas orang itu? Dia tanya. Dia bukan tanya, walau dikasih jawaban nggak akan percaya. Walau dia mengatakan jawaban bagaimanapun saya nggak akan percaya. Maka Rasulullah mengirim ke sini karena Rasulullah menyuruh aku untuk membunuhnya.
kemudian sahabat yang lain kemudian bertanya kepada baginda Sayyidina Muhammad tentang perjalanannya. Mohon maaf ya, kita nggak mau banyak kemudian perjalanan, saya kira sudah tahu dalam perjalanan Rasulullah ketika Isra. Nah, perlu diketahui ketika Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah disambut oleh para malaikat pada turun, roh-roh para nabi pada menyambutnya. Lepas kemudian di situ Rasulullah dikasih malaikat Jibril 2 mangkok. Mangkok yang pertama berisi susu, mangkok yang kedua berisi arak. Rasulullah mengambil mangkok yang pertama diminum. Malaikat Jibril mengatakan, alhamdulillah, sungguh tepat pilihanmu ya Muhammad. Kenapa? Seandainya kamu minum arak, maka umatmu akan teler semua. Andai kamu minum arak, umatmu akan menjadi umat yang rusak semuanya. Mau memilih susu aja sudah pada rusak ya. Tapi susu lo nggak cinta kepada Rasulullah, masih tetap dia nggak mau melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi cinta kepada Rasulullah masih tetap mencintai daripada harta. Tapi cinta kepada Rasulullah masih tetap dia mencuri dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah SAW tidak memilih itu, karena arak itu, masya Allah, mohon maaf ibu, arak itu adalah ra'sukul lil khoti'ah, sumber daripada kejelekan, sumber daripada dosa. Itu arak. Sekarang ini anak-anak muda, mohon maaf, mereka banyak yang mabuk, enggak mabuk terhadap arak atau minuman, tapi yang mabuknya menggunakan pil sekarang. Dan sumber untuk mengedrop pil namanya madol, itu ada di Cikarang. Bu, Pak, mohon maaf. Makanya kalau kita melihat anak yang suka mabuk, sedikit maupun banyak tetap haram, maka Rasulullah mengatakan, man syaribal khamra, siapa yang minum khamr, fala tabidu, jangan kamu jadikan menjadi menantu. Jangan kamu kawin dengan orang yang suka mabuk. Jangan kamu anggap dia sebagai menantu, manakala di situ ada orang yang suka mabuk. Lantas kemudian wajib marido, jika dia sakit, wala tahduhu, jangan dijenguk. Orang yang mabuk apabila dia sakit jangan dijenguk, katanya Rasulullah. Bahkan kemudian yang terakhir, wa immata, apabila dia mati, jangan disolatin. Kita solatin juga percuma. Ketika dia mabuk namun dia belum bertobat kepada Allah, maka nanti bertemu dengan Allah dalam kondisi dia menyembah berhala. Bagaimana kemudian kita sholat? Dan orang mabuk yakin ketika dia makamin lalu dihadapkan ke kiblat pasti akan balik. Hukuman orang yang mabuk di dalam meninggal dunianya, yakni dia tidak akan bisa menghadap kiblat. Suatu ketika seorang sahabat kemudian ingin membuktikan, kamu percaya enggak kalau yang namanya orang mabuk kemudian mati nggak bisa menghadap kiblat? Saya belum membuktikan, gantung aku, gantung diriku. Setelah gantung, coba kamu daripada makam orang yang suka mabuk, lihat kira-kira ketika tadi dia itu makamin sudah dihadapkan ke kiblat. Lihat sekarang gali, ketika digali biidznillah bu, yakni dia tidak bisa menghadap kiblat, jasadnya, mayitnya nggak bisa menghadap kiblat. Inilah ciri daripada orang yang mabuk. Bukan hanya itu, doanya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau ada orang mabuk kemudian ada ustadz nggak nyolatin, jangan kemudian dibicarakan ustadznya. Ustadz itu loh ada tetangganya meninggal nggak mau nyolatin, karena dia tahu hukumnya, walau disolatin nggak akan nyampe. Apalagi dia meninggal dalam kondisi kayak demikian, belum bertobat, menghadap Allah, menyembah berhala. Lantas kemudian bagaimana kita akan menolongnya?
Orang yang menolong, apabila dia lapar ngasih makan, maka Allah akan memberikan suatu bentuk dosa kejahatan daripada orang tersebut. Orang mabuk jangan ditolong. Kita sering kalau mengaji kita sampaikan, kalau mabuk jangan di sini. Di sini banyak anak kecil mabuk di kuburan sono. Ya, sekalian. Karena bahaya ini. Ya, pantas Rasulullah kemudian tidak mau dia untuk minum daripada minuman tersebut karena ini sangat membahayakan. Hati-hati anak-anak kita, mari kita jaga. Ya, di lingkungan kita ini. Ketika mohon maaf ada suatu kisah. Nabi Nuh itu pernah menanam anggur. Tanaman belum sampai besar. Datang seseorang bilang, "Wahai Nuh, kamu mau enggak tanaman ini aku siram dengan darahnya binatang supaya cepat besar?" "Oh, silakan, enggak apa-apa." Iya. Ternyata kemudian darah binatang apa? Singa, beruang, harimau, anjing, musang, ayam, itu dipotong semuanya. Ketika dipotong dikucurkan ke tanaman itu, biiznillah kagum Nabi Nuh. Ya, begitu besarnya, besarnya yang tadi sekitarnya satu batang tumbuh satu, ini enggak satu batang tumbuh 70. Saking suburnya. Siapa yang ngasih bahwa mengusulkan untuk disiram dengan darah binatang? Iblis. Iblis datang kepada Nabi Nuh. Pantas orang mabuk mempunyai sifat daripada binatang-binatang itu. Mereka itu sungguh keji orang yang mabuk. Tapi sekarang justru banyak yang mendiamkan hal tersebut. Inilah, ya, kita harus belajar jaga anak-anak kita. Ini baru hal kayak demikian. Belum yang lain. Kalau sudah umat Islam, umatnya Rasulullah sampai rusak kayak demikian, zaman ini semakin kesini semakin banyak fitnah, ibu. Semakin kesini semakin rusak, semakin kesini dia makin jauh. Sekarang aja yang duduk di majelis itu yang tua-tua, gak ada yang muda kok. Mohon maaf anak-anak ini. Ini kalau ada hadro kumpul disuruh ngaji gak mau. Yakin, ngaku aja. Iya, mohon maaf. Ya, di mana-mana kalau kita melihat anak muda, yuk undangan hadroh, kumpul cepet-cepet. Namun bicara di saat disuruh ngaji kagak ada yang datang, yang tua-tua. Ini umatnya Rasulullah nanti. Makanya Rasul mengatakan, "Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati." Barang siapa yang memegang sunnahku ketika rusaknya umatku, mereka suka mabuk, mereka suka berzina, mereka suka fitnah dan lain sebagainya, mereka tidak mau datang ke majelis, mereka tidak mau sholat berjamaah, mereka sudah tinggalkan daripada apa yang aku ajarkan kepada mereka, maka dikatakan orang yang memegang sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, falahu ajru mi'ati syahidin, maka orang tersebut akan dapat pahala seperti orang 100 orang mati syahid. Satu sunnahnya Rasulullah kita pegang, pahalanya seperti kita mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Coba, karena apa? Karena sudah memprihatinkan. Rasulullah sampai bilang kayak demikian. Kalau sekarang apakah terbukti? Belum tentu. Mungkin nanti akan lebih rusak lagi. Na'udzubillah. Sekarang aja kayak gini, maka jangan heran Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita melihat musibah di mana-mana, jangan heran. Kenapa kok Aceh begitu berat ya musibahnya? Jangan heran. Karena mereka mengaku cinta kepada Rasulullah. Mereka mengaku menjadi orang muslim. Mereka menegakkan syariat Islam. Ditonjolkan syariatnya, tapi dia diam dalam kemaksiatan. Dia bagaimana ketika melihat orang dalam kondisi dia berpacaran. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Makanya Rasulullah mengatakan ada 15 dosa yang dilakukan oleh umatku, dan ini akan menghadirkan angin merah, akan menghadirkan gempa bumi, akan menghadirkan tanah longsor. Apa itu? Apabila jabatan sudah dianggap keuntungan. Coba sekarang yang punya jabatan nganggap keuntungan enggak?
Orang punya jabatan kira-kira bersyukur nggak? Orang dikasih jabatan kira-kira senang nggak? Karena dengan jabatan dia bisa berbuat apapun. Makanya jangan heran mereka banyak-banyak koruptor karena dia punya jabatan. Nggak punya jabatan nggak mungkin. Maka disinilah kita menjadi umatnya baginda Sayyidina Muhammad harus prihatin kita. Yang kedua, apabila amanah dianggap ghanimah, amanah dianggap rampasan perang, ketika dia mendapatkan duit, oh ini halal, ini rampasan perang, iya, tanda tangan, sudah nggak ngerti malaikat di belakang. Malaikat siapa? Malaikat dunia, masihan dia takut. Siapa? KPK. KPK, Bu. Iya. Bahkan kalau melihat sekarang, ya Allah, saya melihat ini nggak heran. Apalagi Pak, ya, apabila yang namanya zakat dianggap kerugian, yang kaya tidak mengeluarkan zakat, naudzubillah, dianggap itu kerugian, atau mengeluarkan tapi ngurangi nisabnya. Lantas apalagi apabila anak-anak tidak menghormatin ibunya, dan anak-anak membenci daripada bapaknya, dan anak-anak percaya kepada temannya, nasihat daripada orang tuanya nggak digubris, tapi temannya digubris. Pantas sekarang banyak anak yang kemudian jauh daripada orang tua. Dan apalagi apabila suami kalah dengan istri. Bu, hati-hati Bu, jangan ibu bangga ketika suaminya diem takut pada ibu. Itu awal musibah Bu, jangan bangga ya. Makanya kalau melihat ibu-ibu di sini, masya Allah rapi-rapi, insya Allah soleha semua. Iya, soleha. Ada di antaranya cirinya soleha ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada Siti Fatimah, Fatimah anakku, ya Abi, nanti ada orang namanya Muti'ah. Dia adalah orang yang akan menuntun kendaraanmu ke surga. Kaget Siti Fatimah. Loh, siapa? Muti'ah itu? Iya. Orangnya, rumahnya ada di sana, ingin membuktikan. Sampai ke rumah Muti'ah di sana. Kemudian Siti Fatimah salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka. Ya, siapa? Saya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk. Ketika dibuka, maaf, suami saya tadi berpesan saya nggak boleh memasukkan tamu laki-laki. Kaget loh, saya ini yang datang. Lah ini siapa? Ini anak saya masih kecil, tapi kan laki-laki. Iya, makanya karena laki-laki saya nggak mau masukkan kamu, maaf. Ya Allah, padahal kalau dipikir suaminya itu ngomong laki-laki yang sudah balik dewasa, ini masih anak-anak. Siti Fatimah nggak marah, balik pulang, ditaruh anaknya. Lantas balik lagi penasaran, amal apa yang dilakukan orang ini hingga kemudian nanti yang akan menuntun kendaraanku ke dalam surga. Ketika balik lagi dia masuk sampai di dalam, kemudian Siti Fatimah dipersilahkan. Mohon maaf, pandangan Siti Fatimah melihat barang yang digantung. Ada apa? Ada handuk, ada cemeti, ada gunting. Ditanya, ibu mohon maaf, itu untuk apa? Oh itu barang aku sediakan untukku. Maksudnya handuk itu aku sediakan apabila suamiku pulang dari kerja, buru-buru aku sambut, kemudian aku lepas bajunya dan aku lap keringatnya. Ibu-ibu gitu? Enggak Bu. Bayangkan, ngelap Pak, dilap pakai handuk. Ini yang pertama kagum Siti Fatimah. Astagfirullah, subhanallah, luar biasa orang ini. Satu. Terus cemeti itu untuk apa Bu? Cemeti itu untuk ketika suamiku lagi makan, aku dampingi sambil membawa cemeti. Aku tanya, enak nggak masakannya? Kalau nggak enak, aku kasihkan cemeti ini, pukul aku. Pukul kalau masakan nggak enak. Tapi alhamdulillah suami nggak pernah ngomong nggak enak. Enak ya. Ya, ini namanya suami soleh, beruntung ibu. Iya, walau nggak enak. Makanya beliau nggak pernah kemudian cemeti ini digunakan. Tapi yang satunya apa?
Yang satunya itu gunting. Ketika kami mau tidur, di situ kami ngobrol, Mas, manakala hari ini mungkin ada kata-kataku yang kurang mengenakkan, menyinggung perasaanmu, tolong gunting lidahku. Coba, ada kayak gitu. Nah, kalau ibu ingin menuntun kendaraannya Siti Fatimah, tiru Bu. Siti Fatimah mana Pak? Wong cuma satu. Ya mungkin tetangga kayak yang mana? Gitu, iya. Ini diantaranya orang yang dimuliakan oleh Allah dan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, mari kita belajar kembali lagi. Yuk, jangan sampai kita terlena dengan kehidupan ini. Semakin ke sini semakin banyak fitnah Bapak dan Ibu sekalian. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya Rasulullah, oh iya kita teruskan tadi supaya tahu yang menyebabkan daripada musibah tersebut, diantaranya Bu, yakni minuman keras, kemudian pejabat-pejabat yang akhlaknya jelek tapi dihormatin. Sudah tahu akhlaknya jelek tapi dihormatin. Lantas orang yang memuliakan orang karena takut dengan kejelekannya. Orang perilakunya jelek, kita takut sehingga kita hormatin. Siapa? Preman. Seorang preman, gara-gara dia berani ya menantang orang, padahal dia nggak punya ilmu dan keberaniannya, wah kemudian kita hormati, ya kita minta foto, kita sanjung, kita kawal. Ini diantaranya kalau sudah orang menghormati daripada orang yang jelek berlakunya. Terakhir adalah wanita-wanita yang suka joget biduan-biduan, ya khususnya tiktokan. Hati-hati Bu, jangan biasa pakai tiktokan. Kalau ingin tiktokan di kamar aja sama suaminya, iya, karena tiktokan itu menunjukkan daripada apa auratnya, maka kemudian ibu nanti termasuk menyebarkan dosa. Orang itu mengumbar aurat, bukan hanya dia yang akan celaka, orang lain akan celaka. Makanya kalau orang perempuan kemudian menunjukkan auratnya, bukan hanya dia yang dosa, kita ikut dosa. Karena apa? Kita melihat nggak dilihat ini sayang, ya dilihat ini dosa, ya serba salah. Iya, inilah zaman yang akhir kayak demikian. Kemudian baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas, ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ Rasulullah kaget Rasulullah ketika melihat salah satu sungai. Wahai Jibril, itu apa sungai Jibril? Oh, sungai itu yang mana pada saat itu airnya sangat segar, lebih segar daripada salju. Airnya rasanya manis, lebih manis daripada madu. Dan sungai tersebut baunya seperti bau misik. Lantas kemudian Rasulullah nanya, liman hada ya ya Jibril? Ini untuk siapa wahai Jibril? Ini untuk siapa? Liman shalla alaika fi syahri Rajabin. Itu adalah untuk orang yang selalu membaca sholawat di bulan Rajab kepadamu. Ketika bulan Rajab ibu baca sholawat, berapa kali baca sholawat? Setidaknya kita ini ketika bulan Rajab, karena di bulan tersebut amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Ketika hari-hari biasa, satu amal kita dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah. Di bulan Rajab 70 kali lipat, di bulan Sya'ban nanti 700 kali lipat, dan di bulan Ramadan 1000 bahkan lebih daripada itu. Untuk apa? Ini semuanya diperuntukkan bagi umatnya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh rugi kita kalau tidak memuliakan bulan Rajab. Sungguh rugi kita ketika bulan Rajab kita kemudian nggak berpuasa walau satu hari. Karena apa? Satu hari puasa kita akan dirahmati oleh Allah. Ketika Rasulullah berjalan di makam bersama Sauban, Sauban ini adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah berhenti dan merenung, kemudian meneteskan air mata. Ya Rasulullah, kenapa engkau berhenti dan menangis? Aku tidak kuat mendengar cerita daripada orang yang ada di dalam makam ini. Kenapa mereka? Seandainya dia ketika hidup di dunia puasa satu hari di siang, puasa satu hari di bulan Rajab,
siang harinya dan malamnya dia bangun tidak tidur, maka dia akan selamat dari siksa kubur. Wahai Rasulullah, apakah puasa sehari di bulan Rajab bisa melepaskan siksa kubur? Bukan. Namun ketika dia puasa di siang hari di bulan Rajab dan malamnya bangun tidak tidur, maka dia seperti ibadah selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Pantas kemudian Rasulullah mengatakan di dalam riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dikatakan? Kullun nasi yaumal qiyamati ji'un. Setiap manusia pada hari kiamat nanti dalam kondisi lapar, Bapak dan Ibu sekalian. Kita nanti dalam kondisi haus, kita dalam kondisi telanjang, tidak ada sehelai pakaian yang kita gunakan. Matahari dekat dengan kita, siapa yang bisa menolong kita? Tidak ada, kecuali semuanya itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah kita peroleh, yakni dari diri kita ketika di dunia kita beramal, yakni berbuat baik. Itulah rahmat Allah. Maka Rasulullah mengatakan, siapa mereka yang tidak haus, yang tidak lapar pada saat itu? Illal anbiya, kecuali para nabi, wahihim, dan keluarganya para nabi, wasoimu rajabin, dan orang yang berpuasa Rajab, wa sya'bana, dan berpuasa Rajab, wa ramadhana, dan puasa bulan Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Fa innahum, sesungguhnya mereka, syibahun, kenyang, la ju'a wala atasa, dia tidak lapar dan tidak haus. Kenapa? Karena ketika hidupnya dia pernah puasa Rajab, karena hidupnya pernah puasa Sya'ban, karena hidupnya pernah puasa Ramadan. Maka saat itu Allah tidak akan menyiksa karena sudah disiksa di dunia dengan dalam kondisi lapar dan dahaga. Maka beruntung bagi mereka yang saat itu berpuasa. Hari ini yang belum berpuasa menunggu 1 tahun lagi. Mudah-mudahan panjang umur. Dan ingat, nah itu, ini diantaranya Rajab yang kita peringati pada hari ini. Lalu kemudian orang yang baca sholawat tersebut akan selalu mendapatkan rahmat, karena di sholawat itu yakni Allah akan memberikan suatu segala hajat-hajat dan kemudahan kita dan kabul oleh Allah di bulan Rajab. Bahkan di bulan Rajab, ibu bapak sekalian, suatu ketika ada seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini apabila di bulan Rajab dia iktikaf, duduk berzikir, baca surat Ikhlas 15 kali, Bu. Baca surat Ikhlas 15 kali. Ketika dia sudah baca, dalam kondisi dia kemudian jatuh sakit, bilang kepada anaknya, setiap baca dan iktikaf, orang ini selalu menggunakan baju yang jelek. Baju yang jelek, mungkin tambalan, mungkin sudah usang baju ini. Digunakan ketika zikir di bulan Rajab, baca surah Ikhlas 12 kali. Dia bilang kepada anaknya, wahai anakku, ketika nanti aku meninggal dunia, tolong baju yang ibu pakai jadikan sebagai kain kafan. Lantas kemudian biiznillah orang ini meninggal dunia. Anaknya melihat orang tuanya meninggal, mau dibajuin itu kain kafan dengan bajunya, enggak tega. Ini kan baju terakhir ibu saya. Wong saya mampu beli kain kafan kok. Saya ingin memuliakan ibuku. Akhirnya kemudian dia menggunakan yakni kain kafan yang baru. Semua itu dilakukan bukan semata-mata ibunya, tapi dia gengsi di mata manusia. Kemudian dimakamin ibunya. Sampai di makam, malam-malam dia bermimpi. Mimpi ibunya datang bilang, wahai anakku, sungguh ibu kecewa karena kamu tidak melaksanakan wasiat ibu. Anak ini bangun kemudian kaget dan menangis, bapak dan ibu sekalian. Ketika dia sudah selesai menangis, kemudian dia datang ke makamnya, digali lagi makam ibunya. Biiznillah, pada saat itu dilihat justru jasadnya sudah gak ada. Lantas kemudian ada hatif, suara tanpa wujud. Cukup dia yang mendengarkan. Wahai fulan, aku tidak akan membiarkan orang yang memuliakan bulan Rajab di dalam makam sendirian atau kesepian. Ini fadilah daripada kita memuliakan bulan Rajab dengan membaca yakni surat Ikhlas 12 kali sebagai mentauhidkan Allah, memurnikan hati kita untuk mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bulan Rajab sudah lewat, kita tunggu 1 tahun lagi.
Inilah kemuliaan di dalam bulan Rajab. Bapak dan ibu sekalian, ketika Rasulullah sudah menghadap Allah, ada suatu perintah, yaitu solat. Semuanya sudah mengerti solat. Lantas bagaimana solat kita? Ketika Rasulullah mengatakan sallu ra'aitumuni usolli, solatlah kamu kama ra'aitumuni, seperti kamu melihat aku solat. Berarti orang-orang solat pada saat itu meniru daripada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita solat meniru siapa? Kita solat meniru siapa? Pada saat itu belum ada syariat dituangkan oleh Rasulullah. Kalau Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, bahwa kita solat meniru daripada guru-guru kita. Karena solat ini termasuk daripada torekot yang kita jalanin. Berarti pada saat itu sahabat bertorekot kepada baginda Sayyidina Muhammad. Kemudian kita torekot kepada siapa di dalam melaksanakan solat. Lantas kemudian di situ ada syariat solat, yaitu bacaan-bacaan dan lain sebagainya. Itu diantaranya. Maka dari itu di dalam solat, mohon maaf bapak dan ibu sekalian, tolong solat jangan diremehin. Lalu bagaimanapun, satu pesan anak-anak dan teman-teman yang lain, khususnya para remaja, jangan sampai meninggalkan solat walau bagaimanapun keadaan. Kalian main futsal silakan, tapi ingat ketika pada panggilan solat, solat. Kalian mau mancing silakan, namun ketika ada panggilan solat, laksanakan solat. Ibu-ibu mau olahraga silakan, tapi lihat ketika ada solat, panggilan solat, solatlah. Karena nanti tidak ada yang namanya solat bisa digantikan dengan uang. Gak ada kemudian solat bisa digantikan dengan harta kita. Gak ada. Walau bagaimanapun keadaan kita, selama daripada hati kita punya keimanan, selama akal kita sehat, walau jasad kita tidak memungkinkan untuk bergerak, tapi tetap kita wajib solat. Walau kita nggak punya wudhu, berarti kita harus hormat waktu. Sehingga tidak ada alasan kemudian kita meninggalkan sholat. Bu, kenapa nggak datang ke majelis? Pusing kepala. Bu, kenapa nggak sholat? Ya Allah, pusingnya ini kok tambah. Cuman pusing sudah nggak sholat. Iya. Padahal lihat orang-orang yang cacat, apa nggak lebih menderita? Nggak punya kaki, masih tetap sholat. Nggak punya tangan, tetap sholat. Sampai dia gerakannya, masya Allah, nggak sempurna, tetap sholat. Tapi kenapa kemudian kita mengaku cinta kepada baginda Sayyidina Muhammad, kita sering datang ke majelis, kita sering mencintai daripada orang-orang yang dicintai Rasulullah, tapi kita sering meninggalkan daripada sholat kita? Itu adalah kerugian yang besar bagi kita. Sholat ini adalah salah satu wasilah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita kerjakan, silakan. Mereka-mereka yang ingin menjadi copet, silakan kamu jadi copet. Jadi pencuri, silakan jadi pencuri. Itu urusanmu dengan Allah. Jadi pezina, silakan kamu jadi pezina. Urusanmu dengan Allah. Tapi satu, sebagai hamba kamu, jangan sampai meninggalkan sholat. Namun ketika orang masih menjaga sholatnya, insya Allah pezina, pemabuk, pencuri, insya Allah dia akan sadar karena berkat sholat. Karena sholat salah satu dialog kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita sudah merasakan nikmatnya Allah, nikmat yang tidak terhingga. Allah nggak minta bayaran kepada kita, Allah nggak minta balasan kepada kita. Cuman Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cukup kita menghambikan diri, mengabdikan diri kepada Allah. Cukup itu bagi Allah. Untuk siapa pengabdian kita kepada Allah? Untuk diri kita, bukan untuk Allah. Tapi banyak orang sekarang untuk meninggalkan sholat, khususnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah, Bapak, apabila kita sering meninggalkan sholat berjamaah, tolong diusahakan subuhnya jangan sampai meninggalkan jamaah subuh. Subuh adalah luar biasa bagi kita, apalagi sampai ada waktu dia tidak ada turun dari sholatnya sampai terbit matahari. Itu adalah salah satu rahmat. Tidak semua orang mampu kayak demikian. Namun kadang-kadang kita di dalam sholat berjamaah, kenapa? Masya Allah Pak, saya kalau sholat jamaah itu malesnya. Kenapa? Imamnya kelamaan. Imam, hati-hati. Imamnya, Rasulullah mengatakan
idza amma ahadakumun nasa, apabila salah seorang di antara kamu disuruh untuk jadi imam, maka hendaklah meringankan bacaannya, ringankan dalam segi gerakannya, jangan lama-lama. Kenapa? Inna fihi musaghira, karena sesungguhnya di belakangmu ini ada anak kecil, wal kabira, ada orang tua, wal dhaifa, ada orang yang lemah, wal marido, ada orang yang sakit karena sakit kepala atau sakit gigi, wadil hajah, dan ada orang yang kepingin mau kerja. Makanya imam jangan lama-lama. Salat maghrib sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, ya katanya imam, waduh sabbihis alamat lama ini sudah. Nah akhirnya ya siapa ya jamaahnya geruneng. Bu, maghrib kok gitu, yang ringan-ringan aja. Lo kadang-kadang orang itu ngimamin ambil surat, yakni ayatnya di pertengahan, ada lagi ayatnya di belakangan, lantas kemudian habis itu pindah ke ayat yang lain. Ini orang, ya Allah, jadi imam jangan sok-sokan seperti orang hafal Quran, yang ikhlas saja. Di belakang kita ini banyak jamaah yang ingin kerja juga. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, pada saat itu Mu'adz bin Jabal jadi imam. Ada salah seorang penggembala kambing ada di belakangnya. Lantas kemudian karena Mu'adz bin Jabal kelamaan bacanya, kemudian dia mufarrokoh, keluar dari barisan menjadi makmum daripada Mu'adz bin Jabal. Selesai daripada sholat, Mu'adz bin Jabal kemudian ngomong kepada orang tersebut, kamu ini gimana, orang enak jamaah kok kamu kemudian mufarrokoh? Ya, mohon maaf, saya buru-buru karena saya penggembala kambing dan kambing itu milik orang. Khawatir nanti kambing kemudian ada yang hilang, aku yang akan menggantikannya. Oleh karena itu aku buru-buru untuk sholat. Ya. Lantas kemudian terjadi cekcok, datang kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Mu'adz melaporkan, ya Rasulullah, orang ini ketika saya jadi imam, dia mufarraqah dari barisan makmumku ya Rasulullah. Iya. Lantas kemudian ditanya, memang benar kamu mufarraqah? Iya ya Rasulullah. Kenapa kamu memisahkan diri dari Mu'adz bin Jabal? Habis Mu'adz bin Jabal bacaannya terlalu panjang ya Rasulullah suratnya. Apa jawab Rasul? Benar kamu. Benar. Karena apa? Wahai Mu'adz, kamu kalau jadi imam jangan panjang-panjang suratnya. Surat Yasin dibaca. Ya, lo enggak Pak, saya bukan surat Yasin, ayat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu Akbar. Itu namanya pelit itu. Namanya pelit, ya. Jadi imam harus tahu. Iya. Fa in shalla li nafsihi, apabila dia itu salat sendirian, falyutawil masya'a, maka dia panjangkan bacaanmu, enggak apa-apa, sesuai dengan keinginanmu. Apabila salat sendirian, coba kira-kira salat sendirian panjang? Bu, pendek. Bapak, salat sendirian panjang enggak? Pendek, sama dengan yang ngomong. Penyakitnya itu kalau salat sendirian biasanya itu pendek. Makanya kembali lagi, kalau kita sholat jadi imam, tolong harus tahu jamaah, apalagi khotib juga gitu, khotib Jumat jangan panjang-panjang karena banyak orang yang mau kerja sehingga nggak khusyuk. Sholatnya aja Rasulullah ngomong nggak boleh panjang-panjang, apalagi dzikirnya. Manakala dzikir Jumat kemudian baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, yakin sepi jamaah di belakang. Nah kelamaan, iya, ringankan. Ambil yang paling bagus apa? Baca zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah zikir yang paling luar biasa. Dengan la ilaha illallah orang ahli maksiat akan dirahmati oleh Allah. Dengan la ilaha illallah orang yang kemudian barangkali di dalam dirinya dia jauh dari Allah, maka dia akan ingat kepada Allah saat itu. Dengan la ilaha illallah orang ini akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ketika kita sholat jadi imam, tolong perhatikan daripada jamaah yang ada. Bapak dan ibu sekalian, ini diantara sholat-sholat kita
Makanya ketika kita sampai sholatnya, mohon maaf Mbak, saya mau sholat tapi sholat saya ini loh, mohon maaf, bacaannya nggak bisa. Ibu nggak bisa bacaan sholat. Iya, kenapa? Karena dulu saya belum pernah belajar, nggak pernah ngaji Pak, tapi sekarang saya nyesel kepingin sholat. Ya sudah, sholat Bu, silahkan. Iya, tahu gerakannya nggak? Nggak tahu, ya sudah jamaah. Kalau nggak tahu jamaah, kalau tahu silahkan sholat. Bisanya apa? Bisanya saya cuma baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah, itu baca. Yang penting kita jangan sampai ninggalin sholat sesuai dengan kemampuan kita. Dan orang yang merasa dirinya hebat, sholatnya baik, khusyuk, tolong jangan ngomong kekhusyukanmu di hadapan manusia, karena belum tentu sholatmu itu akan khusyuk, hanya riya. Maka dari itu hati-hati. Orang yang rajinan sholat, orang yang rajin puasa, rajin sodako, mohon maaf, ketika hidup bertetangga, dia kemudian punya musuh tetangganya, jelek pada tetangga, semuanya akan musnah. Justru dia akan menjadi ahli nar. Ketika kita sholat selesai, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki akhlak kita terhadap tetangga, terhadap lingkungan kita. Karena apa? Mohon maaf, ketika Rasulullah didatangi oleh seseorang laki-laki, ya Rasulullah, saya ini punya tetangga, ada perempuan tetangga saya, orangnya ini ahli sholat, sholatnya banyak, puasanya banyak, sodakonya banyak ya Rasulullah, tetapi dia pada tetangga, ya Allah, mulutnya jelek, ngomongin tetangga jelek ya Rasulullah, kira-kira nanti orang ini kemana? Dia adalah ahli nar. Tapi yang satu orangnya jarang sholat, alias sholatnya cuma fardu, sodakohnya cuma sodakoh biasa, bukan zakat. Bahkan dia kemudian puasanya adalah puasa fardu, nggak pernah puasa sunnah. Jadi semuanya pas-pasan ya Rasulullah. Namun dia tidak pernah jelekin tetangga, dia baik pada tetangga. Kira-kira dia di mana nanti ya Rasulullah? Ahli surga dia, ahli surga. Sehingga kita hidup bertangga harus memiliki suatu sikap yang baik. Jangan sampai kita memusuhi daripada tetangga kita, karena itu wasilah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Bapak dan Ibu sekalian, khususnya kita dalam kehidupan bermasyarakat ini, kita harus toleransi. Ya, kita jaga persaudaraan kita. Kita jaga, karena hidup bertetangga itu, Bu, tetangga itu ada 3 macam. Tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama, ada tetangga kita bukan Islam, tapi dia adalah agama yang lain. Berarti ini adalah tetangga kita yang memiliki satu hak, hidup bertetangga. Yang nomor 2, tetangga yang mempunyai 2 hak. Siapa tetangga ini? Yakni selain dia tetangga kita, dia juga orang Islam, berarti sama saudara Islam dengan kita, berarti punya 2 hak. Ada lagi tetangga yang punya 3 hak. Yang nomor 3, siapa? Tetangga kita adalah masih ponakan kita, saudara kita, adik kita, berarti ada hubungan family, berarti ada hubungan tetangga, ya, karena sama-sama dia itu dekat, lantas ada hubungan, dia sebagai orang Islam, ada hubungan, dia adalah sebagai hubungan darah dengan kita. Itu adalah tetangga yang punya hak 3. Dan kepada semuanya ini Rasulullah menitipkan, jangan sampai kita bermusuhan. Kita harus menjaga diri, khususnya kepada para aparat baik RW maupun RT. Yuk kita jaga lingkungan kita. Jangan sampai orang lain akan merusak lingkungan kita, khususnya anak-anak muda sekarang. Mohon maaf, kalau sudah bertemu bergaul, ya kadang-kadang pergaulannya dia nggak ngerti, lingkungannya ini aman, lingkungannya ini tenang. Namun kadang-kadang kalau sudah begadang, dia ngomong seenaknya. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang anak-anak muda sekarang suka tawuran, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tawurannya ada di tempat lain, padahal bukan penduduk situ. Saya pernah mau ngaji ke situ, Blok G, pada subuh-subuh jam 3 bangun. Nggak taunya rame-rame jam 3, apa? Orang mau tawuran. Ya, anak dijotosin. Ternyata ditanya bukan anak situ, anak luar. Lah inilah gara-gara pergaulan, dan juga kita sebagai orang tua nggak pernah kita memperhatikan anak kita lagi di mana. Ya, inilah zaman akhir, nggak nih anak jauh daripada orang tua dan juga anak dekat dengan teman-teman. Oleh karena itu mari kita jaga dengan hikmah daripada apa itu Isra Mi'raj ini. Yuk kita jaga khususnya di dalam sholat, jangan sampai kita tinggalkan. Ketika kita punya yakni kesibukan apapun, silakan
tinggalkan sebentar bahwa kita akan melaporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan sholat kita, insya Allah segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tolong diperhatikan, yuk kita bertetangga di lingkungan kita jaga supaya kita saling baik, ya, damai, tenang. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan dan rahmat di tempat tersebut. Untuk itu mudah-mudahan kita semuanya selalu dikasih sehat oleh Allah, dikasih panjang umur oleh Allah. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, pekerjaan kita dilancarkan oleh Allah, anak-anak kita dijaga oleh Allah menjadi anak yang soleh dan solihah, keluarga kita dipelihara oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia dijadikan oleh Allah menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf dari saya apabila ada yang tersinggung. Kami Al-Fakir tidak punya niat untuk menyinggung, tapi semuanya ini kita lakukan, kami kerjakan, kami ucapkan semuanya semata-mata saling mengingatkan kita, karena kita ini adalah umat yang terbaik dari umatnya baginda Sayyidina Muhammad, sehingga yuk kita jaga, hormati. Sebab kalau orang, mohon maaf, orang kemudian sampai tidak menghormati agamanya, meninggalkan sholat, berarti sama dia telah menyinggung perasaan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Yang tua apa? Yang lain? Doa juga. Ya, sekalian doa, mudah-mudahan ya apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartatu wa na'iman la yaqatu wa qurrata 'ainin la yanqati'u wa murafaqata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi 'alal jinani khuldi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jama'na hadza jam'an nafi'an mubarakan wa tafarraqna tafarruqan marhuman wa ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihdinas siratal mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.